Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pagi ini adalah berbicara tentang keharmonisan. Keluarga bahagia pasti dilandasi jiwa-jiwa yang sehat. Kestabilan kondisi mental dan jiwa suami atau istri tentu akan sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Banyak rumah tangga yang berantakan saat ini karena si suami atau istri memiliki kondisi kejiwaan atau mental yang rapuh, seperti sikap temperamental, paranoid, impulsif, dan sebagainya. Dalam rumah tangga pasti akan muncul bentuk interaksi yang lebih kompleks atau rumit, sehingga menuntut kematangan kepribadian yang lebih baik agar mampu menampilkan perilaku yang diharapkan. Inilah yang menyebabkan kesehatan jiwa sangat penting agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara berkesinambungan sehingga berujung pada rumah tangga yang harmonis. Kerapuhan jiwa pada dasarnya adalah kondisi kepribadian lemah yang membuat individu kurang mampu dalam menanggung berbagai beban maupun tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Kerapuhan jiwa disebabkan dinamika antara fungsi-fungsi psikologis yang kurang berkembang, yakni fungsi berpikir, fungsi emosional, dorongan, ataupun sosial. Ketidakmatangan pada fungsi-fungsi tersebut tentu menyebabkan individu masuk ke dalam masalah dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang akhirnya membuat ia berada dalam situasi stres atau tekanan. Bila ini terjadi terus-menerus, maka lambat laun dapat memunculkan masalah kejiwaan dan bahkan dapat jatuh ke dalam gangguan jiwa. Perumpamaannya, pola asuh yang terlalu memanjakan membuat emosi tidak matang, sehingga seseorang sulit mengelola emosinya. Kesulitan dalam mengelola emosi pasti berdampak pada sulit bertahan lama dalam menjalin hubungan. Akhirnya muncul konsep diri merasa kurang mampu dalam membangun hubungan. Manakala ia berumah tangga, bisa jadi akan muncul ketakutan irasional, takut ditinggal atau dicerai pasangan yang justru membuat reaksinya dalam persoalan rumah tangga menjadi kurang tepat. Apabila gejala yang bisa diamati jika sebuah keluarga terancam oleh kerapuhan jiwa anggotanya, benarkah pertengkaran adalah tanda paling terang dari gejala ini? Jika masih ada pertengkaran, perdebatan, pengekspresian emosi yang meledak, hal ini justru menunjukkan keluarga atau pasangan tersebut sedang dalam proses penyesuaian diri terhadap persoalan yang terjadi.
Tanda bahaya yang harus diwaspadai justru ketika masing-masing anggota keluarga tak lagi berkomunikasi dan menarik diri satu sama lain. Timbul rasa apatis pada apa yang terjadi dalam keluarga. Pada situasi ini, tentu harus ada anggota keluarga yang menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan dari seorang ahli guna keluar dari situasi pelik yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, prinsip utama agar bisa menyesuaikan diri terhadap berbagai persoalan dalam hidup ini, termasuk jika anggota keluarga kita adalah yang memiliki masalah kejiwaan, adalah kita perlu terbuka atau open-minded, menerima keadaan terlebih dahulu. Kemudian kita perluas wawasan mengenai persoalan tersebut sehingga memiliki pemahaman yang lebih tepat dalam menyikapinya. Bisa salah satunya adalah dengan berkonsultasi ke seorang psikolog. Dan psikolog dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber persoalan yang muncul serta memberikan treatment yang relevan dengan persoalan kejiwaan yang dialaminya. Serta tidak menutup kemungkinan juga psikolog juga akan merujuk ke psikiater atau melibatkan bidang keahlian lain jika dianggap perlu untuk menyelesaikannya. Sehatnya kondisi kejiwaan keluarga sesungguhnya akan banyak memberikan manfaat, bukan hanya untuk anggota keluarga yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaat yang paling besar adalah keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang berfungsi dengan baik, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sosial di mana keluarga tersebut berada. Dalam lingkup yang lebih besar, dapat memberikan manfaat bagi negara, bangsa, dan agama. Tak inginkah kita memiliki keluarga yang efektif, harmonis, dan bahagia? Pasti setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dan maksimal. Seorang suami dapat bekerja dengan baik, meniti karir dengan tenang, bahkan dapat menduduki jabatan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Bila di proyek, ia akan mencapai hingga puncak pimpinan sebagai manajer proyek. Seorang istri dapat menjaga dan merawat anaknya dengan kasih sayang yang penuh, sehingga anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, berprestasi, dan menyayangi teman-temannya. Kondisi sehat jiwa pada anggota keluarga akan membentuk warga negara dengan mental kuat, sehingga negara pun menjadi tangguh dalam menghadapi tantangannya. Kiat-kiat menjaga kesehatan jiwa anggota keluarga. Pertama,
teruslah mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Untuk orang tua, jangan ragu atau enggan mengikuti kegiatan parenting atau mengikuti berbagai majelis ilmu atau kajian-kajian. Banyak membaca maupun berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap arif atau bijaksana. Yang kedua, haruslah pandai memilih lingkungan yang baik untuk membesarkan keluarga. Karena bagaimanapun, lingkungan justru dapat menjadi penekan, namun dapat pula sebagai fasilitator yang sangat empuk untuk berkembang. Yang ketiga, kembangkan kemampuan komunikasi yang baik, karena komunikasi adalah saluran untuk menyamakan pemikiran, memahami kebutuhan, mengenali pasangan atau anggota keluarga yang lain, sehingga dapat meminimalisir situasi tekanan atau stres dalam keluarga. Yang keempat, menjaga kesehatan jasmani, karena ada kaitan yang cukup erat antara kesehatan jasmani dan rohani. Dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang kuat. Yang kelima, memiliki quality time bersama keluarga. Tentukan waktu untuk berkumpul bersama secara berkala. Hal ini untuk membangun ikatan di antara keluarga, sehingga dapat saling menguatkan manakala ada anggota keluarga yang mengalami masalah atau stres. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.